Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita serahkan diri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita, bagi kita saat ini, terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan sejati. Semua orang tentu ingin bahagia. Semua orang tentu ingin mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan sukacita dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita pendek mengenai seorang pemuda miskin, pemuda yang hidup kesehariannya bekerja sebagai pemulung. Bahkan ia adalah anak yatim piatu. Suatu hari ia bernasib baik. Ia berjalan dari tong sampah yang satu ke tong sampah yang lain. Di tong sampah terakhir, ia menemukan satu cangkir ajaib. Saudaraku, suatu hal yang luar biasa yang tak pernah ia duga. Ia penasaran dengan cangkir ini. Ini ada apa? Ini cangkir apa? Dia melihat cangkir itu begitu kotor dan ia membersihkannya. Saudaraku, ketika ia menggosok-gosok cangkir ajaib itu, seseorang keluar tanpa sepengetahuannya. Keluar dengan tiba-tiba seperti wujud manusia. Dia tak kepalang bahagia dan juga takut. Siapa ini? Bapak Ibu tahu? Rupanya namanya adalah Aladin. Si Aladin bertanya kepada pemuda itu dengan menyebut Tuan, karena engkau telah menolong saya keluar dari cangkir ini, sedang sekian puluh tahun aku sudah berada di dalamnya, maka Tuhan aku berikan 3 permintaan, silakan. Maka si pemuda itu
dengan lugas berkata, "Baik, Aladin, saya akan meminta." Satu, katanya, ia meminta rumah besar. Tentu rumah besar ini punya alasan karena selama ini ia tinggal di emperan rumah orang. Dia tidak punya apa-apa, dia anak yatim piatu. Ia meminta rumah. Si Aladin menyanggupi. "Baik Tuan, saya akan kabulkan." Langsung ia memiliki rumah dan ia tinggal di rumah itu. Dan Aladin melanjutkan, yaitu memberikan permintaan daripada tuannya itu, yaitu si pemuda miskin itu. "Silakan Tuhan, apalagi yang kau minta?" Dan si pemuda itu berpikir demikian, "Rumah sebesar ini tak akan bisa saya nikmati jika saya seorang diri. Tentu saya akan minta wanita paling cantik supaya menjadi sahabat bagi saya." Saudaraku, dan ia, yaitu Aladin memberikan, menyanggupinya. Tuk, katanya, maka seperempuan cantik pun hadir di tengah-tengah kehidupannya. Dan Aladin bertanya lagi kembali, "Yang ketiga Tuan, silakan." Maka pemuda itu berpikir, "Selama ini saya susah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang, makan 3 kali sehari pun itu susah." Maka si pemuda miskin itu yang sudah menjadi orang kaya itu meminta, "Saya minta uang sebanyak-banyaknya supaya saya bisa bebas ke sana kemari." Saudara, si Aladin bertanya sebelum ia mengabulkan permintaan yang ketiga, "Tuan, sebelum engkau meminta yang ketiga, coba berpikir panjang. Coba pikirkan apa yang terbaik untukmu, sebab ini permintaan yang ketiga, yang terakhir." Si pemuda lantas berpikir. Dia berpikirkan, tidak ada yang lain selain daripada uang. Sebab masa lalunya dia susah benar. Dan si pemuda itu terus mempertahankan permintaannya. "Saya mau uang sebanyak-banyaknya." Dan si Aladin tidak punya pilihan lain. Ia mau mengabulkan. "Baik Tuan, saya akan kabulkan." Simsalabim. Tuk. Saudara, dia sudah menjadi miliarder. Uangnya banyak. Ia tidak kekurangan rumah besar, istri paling cantik, uang banyak. Tetapi saudaraku, kebahagiaan sejati bukanlah diukur dengan harta dunia. Pemazmur berkata di sini bahwa kebahagiaan sejati adalah bagaimana kita memiliki damai sejahtera. Sepemuda miskin itu yang sudah menjadi kaya tidak meminta damai sejahtera. Ia tidak meminta kebahagiaan sejati. Ia berpikir kebahagiaan akan ditemukan dengan harta dunia. Bagaimana dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kelompok binaan kita saat ini? Apa yang akan kita alami saat ini jika kita sudah memiliki harta dunia tetapi tidak memiliki kebahagiaan sejati, damai sejahtera? Firman Tuhan berkata di ayat 11, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Jadi orang yang rendah hati, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, di dalamnya ada kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang paling utama dalam hidup ini? Apakah rumah besar? Apakah wanita cantik atau pria tampan? Atau uang? Jika kita tidak memiliki damai sejahtera, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saya pernah berpikir demikian, andai kata saya punya segalanya di dunia ini, saya akan bahagia. Tetapi ketika saya berpikir ulang diberkati oleh firman Tuhan ini, bahwa kebahagiaan sejati, damai sejahtera tidak diukur dengan ukuran dunia. Makan ikan asin pun ketika kita sehat, damai sejahtera, kita bersuka cita, di dalamnya ada kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita punya pergumulan hidup, mungkin kita dari sisi keadaan kita tidak seperti orang lain. Mungkin karena COVID-19 menyerang kita, atau kehidupan ekonomi kita semakin ambruk. Tetapi percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika orang-orang lain tidak berpihak kepada kita, ada Tuhan, ada Allah yang luar biasa bersama dengan kita, asalkan kita terus hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati milikilah Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang engkau alami, mungkin karena sudah sakit penyakit dalam dirimu, mungkin saja karena usia lanjut, mungkin saja karena beban-beban yang lain. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kebahagiaan sejati kepada kita, dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan kebahagiaan sejati di dalam diri kami, bukan karena harta dunia, tetapi Engkau di dalam kami, sehingga kami penuh kebahagiaan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.